Hey guys, aku Aris dan selamat datang di channel YouTubeku. Memiliki laptop yang compact merupakan kepuasan tersendiri untuk sebagian orang, termasuk aku, karena gampang dibawa kemana-mana dengan desain yang elegan dan compact, dan juga karena bobotnya yang tidak terlalu berat. Nah, tetapi di balik ukurannya compact ini juga merupakan kekurangannya karena ada beberapa port yang dikurangi yang biasanya ada di laptop pada umumnya menjadi sangat minim di laptop yang compact. Contohnya salah satunya yang aku punya adalah MacBook Pro M1 tahun 2020 di mana hanya ada dua port USB Type-C yang ada di sebelah kirinya yang bisa digunakan untuk mengisi daya dari MacBook ini sendiri dan juga bisa digunakan untuk menyambungkan dengan media eksternal seperti SSD eksternal dan media penyimpanan lainnya. Nah, masalahnya adalah ketika kita mau menggunakan banyak Thunderbolt yang berbeda yang non Type-C, ketika kita sedang mengerjakan project-project di mana kita membutuhkan file-file mungkin dari flash disk, kemudian dari kartu memori, dari SSD eksternal, hard disk eksternal yang Thunderbolt-nya non Type-C gitu. Jadi disinilah letak masalahnya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu perangkat tambahan atau satu alat tambahan yang disebut sebagai USB Hub Converter. Nah, di tanganku ini adalah USB Hub Converter dari PX Digital Multimedia. Ini dikirimkan langsung oleh PX Indonesia sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi aku sudah pakai kurang lebih 1 minggu produk ini. Pertama-tama aku mau bahas dulu dari segi build quality-nya. Sebenarnya sebelum PX Indonesia mengirimkan barang ini, aku sudah punya satu sih USB Hub Converter yang ini, tapi ini tanpa merek teman-teman. Nah, tapi kalau aku mau bandingkan build quality-nya, PX ini betul-betul yang kayak berasa premium gitu. Teman-teman bisa dengarkan ya. Jadi ini berasa full aja, sedangkan ini berasa ada yang kosong gitu. Berasa kayak tipis aja bahannya. Ini karena brand yang PX ini betul-betul terbuat dari aluminium alloy. Ketika kita menggenggam bahannya ini betul-betul berasa kayak premium, apalagi kalau kita mau sandingkan dengan MacBook Pro M1 yang warnanya hampir senada gitu. Pakai ini berasa kayak bawaan dari MacBook Pro-nya gitu. Terus kita mau bahas dari apa-apa saja sih yang ada di barang yang kecil ini. Yang pertama kita lihat ini adalah kabel konektornya untuk kita sambungkan dengan perangkat utamanya seperti laptop. Ini menggunakan kabel Type-C. Jadi laptop yang ada Thunderbolt Type-C-nya ya dipastikan sudah bisa kompatibel dengan ini. Kemudian di sebelah sini ada slot kartu memori. Ada dua, di mana slot kartu memori ini ada SD card dan juga micro SD. Tapi harus diperhatikan bahwa dari PX sendiri itu sudah menyebutkan ini tidak bekerja secara bersamaan. Jadi kalau teman-teman menginput atau mau transfer data dari dua kartu memori yang berbeda, dari micro SD dan juga dari memori card yang biasa, itu hanya bisa terbaca satu. Jadi harus dilepas dulu satu untuk bisa membaca yang satu. Terus di sampingnya ini ada 3 USB tipe A. Duanya ini adalah USB Type A 3.0 3.0 yang mana ini mendukung kecepatan membaca sampai 5 GB per second. Jadi sudah sangat cepat ya, bisa sampai 5 GB per second. Kemudian di sebelah sini ada masih tipe A juga, tapi dengan kecepatan membaca yang lebih kecil sampai 480 MB per second. Jadi memang betul-betul berbeda ya. Ini tipe A yang 2.0 2.0 gitu. Nah, bagusnya adalah kalau maunya tadi kartu memori ini hanya bisa membaca satu, ketika kita mau injek dua kartu memori ini tidak bisa berguna atau tidak berfungsi secara bersamaan. Tapi kalau umpamanya kita mau gunakan satu kartu memori di sini, kemudian flash disk dan juga flash disk di sini, ini bisa terbaca semua empat-empatnya. Atau kalau kita mau menggunakan mouse, kita bisa menggunakan di sini atau di sini juga bisa. Selama itu kompatibel dengan tipe A yang 3.0 atau 2.0. Ini sudah aku coba sih, empat-empatnya bisa terbaca, kartu memori, kemudian SSD eksternal, flash disk ini sudah bisa terbaca empat-empatnya. Oke, jadi untuk lebih meyakinkan lagi, aku kembali menginsert 2 buah kartu memori, SD card dan micro SD. Dan wow, ini bisa terbaca dua-duanya guys. Karena kemarin kan aku fokus sama tulisannya di covernya yang bilang kalau umpamanya slot kartu memori itu tidak bisa digunakan secara bersamaan. Tapi di sini benar-benar bisa guys. Dan aku kembali menginsert
SSD eksternal dan 2 buah flash disk. Dan ini benar-benar di atas ekspektasiku karena 5-5-nya bisa terbaca dan digunakan secara bersamaan. So, aku sangat puas dengan menggunakan brand ini ya, karena lebih dari ekspektasi. Tuh, bisa lihat kan 5-5-nya bisa terbaca. Oh iya, ini bukan hanya bisa di laptop, tapi juga bisa di handphone. Ini hampir lupa sih ini. Karena kemarin aku pergi camp sama temanku kan ya, dan memori di droneku itu cepat sekali penuh karena kita ambil video yang 4K 60 fps dan itu pastinya sangat memakan memori yang banyak gitu ya. Akhirnya baru beberapa video itu sudah penuh, sudah full. Solusinya adalah aku membawa ini dan bisa dibilang jadi sangat simple karena kita tidak perlu bawa laptop lagi untuk transfer file langsung dari kartu memori ke SSD eksternal, tapi cukup dengan menggunakan handphone yang mendukung tipe C ya gitu ya, Type C gitu. Ini Samsung A14. Kemudian ku hubungkan dengan USB hook converter ini, kemudian ku insert micro SD dan insert juga SSD eksternal. Jadi aku langsung copy file dari kartu memori ke SSD eksternal. Jadi ini sangat-sangat membantu saat kita traveling. Oke, dan ini semua bisa juga terbaca 5-5-nya ya guys. Kartu memori, 2 kartu memori dan 4 flash disk. Dan aku juga mencoba di tabletku, ini Huawei MatePad 11 dan terbaca cuma 4 kartu memorinya, micro SD tidak terbaca. Dan aku coba pindahkan ke handphone dan terbaca. Ternyata tabletnya memang tidak bisa membaca micro SD di sini. Nah, kemudian di sebelah sininya ini kosong ya, ini kosong. Tapi di ujungnya ini ada satu slot lagi, yaitu HDMI. Nah, slot HDMI ini tentunya sudah tahu kan ya penggunaannya. Slot HDMI ini untuk proses mirroring kalau umpamanya teman-teman punya TV, mau nonton Netflix dan lain sebagainya. Kalau di layar laptop atau di layar HP kurang puas, ya cukup dengan mirroring dengan menggunakan slot HDMI-nya ini, sambungkan ke HDMI, sambungkan ke TV, itu sudah bisa kebaca dan kita sudah bisa nonton, ya kan, dengan layar yang lebih lebar. Dan aku sudah coba sih dan itu work. Pulang kampung, di mana kampungku ada di Nosu, sebuah tempat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang mungkin jarang orang tahu. Buruk adalah suatu hal yang sangat biasa bagiku dan masyarakat Nosu tentunya. Nah, untuk HDMI-nya ini support untuk proyektor, TV, dan monitor dengan HDMI interface 4K at 30 Hz. Jadi memang betul-betul bisa memanjakan mata. Oke, mungkin itu saja sih yang aku bagikan di sini. Kalau teman-teman mau beli PX ini, yang dijamin gak nyesel sih kalau mau beli karena bahannya yang sudah premium dan juga garansinya yang sampai 18 bulan. Jadi aman ya guys. Dan juga sangat mendukung fleksibilitas yang tinggi, jadi top banget. Kalau teman-teman mau beli produk ini, silahkan klik link yang ada di bawah di deskripsinya. Dan semoga teman-teman berjodoh dan puas menggunakan barang ini seperti yang sudah aku alami. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya.